Kita masuk ke materi yang pertama terkait eksiden dan insiden serta stop 6. Apa itu insiden? Insiden adalah suatu kejadian yang tidak terduga, tidak menimbulkan luka atau cedera, bisa terjadi karena ada interaksi dengan manusia, api, atau ada pencemaran. Dampaknya adalah kerugian atau kerusakan peralatan atau material kerja. Contohnya adalah minyak tumpah atau kompor rusak. Sedangkan pengertian eksiden kerja adalah suatu kejadian tak terduga terkait dengan pekerjaan yang menyebabkan cedera atau luka, penyakit akibat kerja, atau pak, dan kematian. Contohnya adalah tangan tergores, terjepit, atau terkena cairan panas. Selanjutnya kita ke hazard. Apa itu hazard? Hazard adalah sumber bahaya potensial yang dapat menyebabkan kecelakaan ataupun kerusakan. Hazard dapat berupa bahan-bahan material, bagian-bagian mesin, bentuk energi, cara kerja, atau area kerja. Oleh karena itu, kita harus tahu jenis-jenis hazard di area kerja kita. Untuk menghindari hazard di area kerja, kita bisa lakukan pengendalian dengan hierarki pengendalian hazard. Cara yang pertama, cara terbaik yaitu kita eliminasi atau kita hilangkan si sumber bahaya. Jika tidak bisa dieliminasi, kita lakukan cara yang kedua yaitu substitusi. Mengganti dengan metode atau dengan peralatan yang lebih aman. Dan jika tidak bisa disubstitusi, kita lakukan cara yang ketiga yaitu rekayasa engineering atau modifikasi. Selanjutnya, cara yang keempat administratif seperti membuat rambu, SOP kerja, dan training. Kelima, cara terakhir adalah penambahan APD untuk mengurangi dampak dari suatu kecelakaan. Selanjutnya terkait teori Hendrik. Apabila ada 300 kasus hampir celaka, jika didiamkan bisa menimbulkan 29 luka ringan, dan jika tetap didiamkan akan menimbulkan 1 luka berat. Oleh karena itu, jika menemukan sumber bahaya, segera laporkan ke area kerja atau ke pimpinan agar segera ditindaklanjuti untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Ada 3 prinsip keselamatan yang harus kita lakukan saat berada di area kerja. Yang pertama, harus mematuhi peraturan terkait keselamatan, karena peraturan dibuat berdasarkan kasus kecelakaan di masa lalu. Yang kedua, melakukan standar pekerjaan secara pasti melalui metode kerja yang aman yang ada di dalam SOP kerja. Dan yang ketiga, selalu memakai alat pelindung diri secara sempurna. Ada 2 penyebab gejala awal kecelakaan, yaitu unsafe condition, artinya kondisi di sekitar pekerja yang berbahaya, mulai dari peralatan, bahan, dan lingkungan. Yang kedua, unsafe action, yaitu perbuatan dari si pekerja yang tidak aman, dari cara kerja yang tidak aman atau tidak mengikuti SOP kerja. Selanjutnya kita ke teori gunung es. Artinya adalah jika seseorang mengalami kecelakaan, dampak langsungnya dia harus dibawa ke rumah sakit untuk diobati, dan untuk dampak tidak langsungnya ternyata jauh lebih besar, dari kerusakan gangguan sampai hilangnya bisnis dan nama baik. Apa dan bagaimana bila terjadi abnormality atau kelainan? Intinya abnormality adalah kondisi yang tidak seperti biasanya. Mulai dari bau hangus sampai ke kondisi mesin yang bekerja tidak seperti biasanya. Jika menemukan kondisi abnormality, kita harus melakukan stop, call, and wait. Jangan membiarkan kondisi abnormality karena akan menyebabkan kecelakaan. Bila terjadi kecelakaan di area ADM, segera laporkan kepada atasan dengan rinci dan sebenar-benarnya. Karena dengan melaporkan kejadian, kita dapat mencari penanggulangan agar tidak terulang kembali kejadian tersebut dan menjadi pelajaran bagi karyawan ataupun vendor di area kerja yang lain. Dan apabila terjadi kecelakaan, maka si pemilik area lah yang harus bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Dan berikut contoh-contoh terjadinya aksiden di area ADM. Yang pertama, kasus tertimpa palet menyebabkan karyawan ADM meninggal. Dan berikut analisa problem dari unsafe condition, unsafe action,
dan penanggulangan agar tidak terjadi kembali kasus serupa. Kasus kedua, cari terjepit wing truck yang dialami oleh logistik partner. Dan berikut aktivitas improvement agar tidak terjadi kecelakaan serupa. Contoh yang ketiga masih sama, dari driver logistik partner yang terjatuh dari atas truknya. Dan berikut countermeasure dari kejadian tersebut. Dan contoh yang keempat dari catering, tersiram kuah sayur panas saat pemindahan panci yang berisi kuah panas dari dapur kantin engine.